Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Irna Singaraja siang ini untuk dialog istimewa Indonesia Bisa, yaitu dialog pengentasan kemiskinan bersama Pramuka. Untuk itu kami sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Wakil Bidang Pengabdian Masyarakat dan Bela Negara. Selamat siang Pak Iputu Karyaman Putra. Selamat siang, salam Pramuka. Salam Pramuka, ya. Salam sehat juga ya Pak ya. Terima kasih sudah bisa hadir, dan juga ada Wakasatgas Pramuka Peduli Kuarcap Buleleng Pak Made Suwarte. Selamat siang, salam Pramuka. Salam Pramuka juga, salam sehat juga pastinya. Ini di tengah hujan badai. Terima kasih sudah bisa hadir siang ini Pak. Dan ternyata memang topiknya ini adalah salah satu gerakan Pramuka Buleleng ya Pak ya. Betul. Yaitu Bumbung Kemanusiaan Gerakan Pramuka Buleleng. Ini seperti apa Pak? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tentu kami atas izin dari Bapak Kak Kuarcap ya. Okay. Pramuka Buleleng, yaitu seizin Bapak Sekda Buleleng. Kan kebetulan kami ditugaskan pada kesempatan hari ini selaku juga wakil ketua di bidang pengabdian masyarakat. Jadi Om Swastiastu, salam Pramuka, warga masyarakat Kabupaten Buleleng yang luar biasa. Walaupun cuacanya sejuk ya, tapi tetap semangat, adem. Mudah-mudahan selalu berbahagia kita semua. Ya. Jadi pada kesempatan ini kami akan menginformasikan, mensosialisasikan apa sih yang menjadi isu strategis ya di Buleleng, khususnya kami di Pramuka. Mengingat Pramuka ini kan merupakan garda terdepan bagi para pemuda yang secara khusus kita dari tingkat bawah SD, SMP dan sampai ke tingkat kuliah. Jadi kita di kepemudaan ini khususnya di kepramukaan memiliki tugas pokok fungsi bagaimana kita betul-betul memperjuangkan yang sifatnya membangun kepemudaan melalui wadah pramuka. Sehingga peran serta kami khususnya selaku Wakabidang Pengabdian adalah bagaimana salah satu prinsip dari pramuka adalah memberikan pengabdian kepada masyarakat, anggota pramuka yang diberikan kesempatan secara terlibat dalam berbagai kegiatan sesuai dengan apa yang menjadi fokus kita di pengabdian kemasyarakatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana yang secara langsung, tentu kami berkegiatan di bakti sosial. Jadi bagaimana komunitas yang selama ini kita bangun tata bersama dengan secara khusus nanti peduli pramuka agar bersama-sama membangun Kabupaten Buleleng melalui pramuka dengan bersama-sama mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, Bapak Penjabat Bupati Buleleng khususnya dalam penanganan isu strategis nasional, yaitu adalah salah satunya adalah penanganan kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Bagaimana penanganan kemiskinan di Kabupaten Buleleng? Jadi kami betul-betul melaksanakan kegiatan yang secara awal kita tata dulu, memperkuat pemutahiran, pencakupan program-program Pramuka Peduli sebagai ikon kami di pengabdian masyarakat melalui gerakan pramuka. Bagaimana caranya? Kita akan mengembangkan konseptual operasionalnya di kampung pramuka yang jelas, khususnya di kerak-kerak kemiskinan. Sehingga kami mengembangkan program kegiatan aksi pengabdian gerakan pramuka melalui konsep dan operasional kebijakan tentang peran pramuka dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya bagaimana penanganan kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng sudah mengambil langkah-langkah konkret dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Nah, bagaimana pramuka ada di antara program itu adalah dengan bersama-sama mencari data. Kiranya ada warga masyarakat yang belum tersentuh, tapi dalam kategori kemiskinan. Nah, disinilah kita strateginya penanganan kemiskinan khusus kepada
kemiskinan ekstrim tapi yang masih tercecer. Nah, kan gitu. Kalau kemiskinan yang ekstrim sudah diambil langkah-langkahnya. Yang tercecer inilah kami hadir melalui kegiatan bumbung kemanusiaan dengan strategi teknisnya sangat luar biasa, berkolaborasi dengan semua pihak. Baik itu secara langsung semua anggota Pramuka dengan membentuk Pramuka Peduli, sekaligus dengan Dinsos yang ada tagananya, ada juga dari SMK, STM, semua berperan dari awal, dari pendataan, pelaksanaan sampai dengan langkah-langkah konkretnya adalah bergotong royong. Nah, disinilah jiwa-jiwa kepramukaannya dengan semua lini dari tingkat pramuka terbawah sampai dengan kami di pembinaan. Nah, kami selaku tim pembina khususnya di bidang pengabdian masyarakat adalah mendorong semua peran serta pramuka, anggota pramuka melalui program bumbung kemanusiaan. Nah, bumbung kemanusiaan inilah bisa mewujudkan, bisa mendukung pemerintah daerah sehingga dari tahun 2023 kita sudah menghasilkan dalam bentuk program bumbung kemanusiaan dengan kegiatan pembangunan rumah. Jadi program bedah rumah ini sudah terrealisasi 4 bedah rumah, baik itu yang ada di Kecamatan Sukusade dan di Kecamatan Dejekule. Itu masing-masing 2 rumah. Nah, luar biasa semuanya berpartisipasi aktif melalui anggaran. Jadi secara sukarela masukin ke bumbung kemanusiaan sehingga minimal 22 juta, 23 juta, ada yang hampir 24 juta, semuanya bisa diselesaikan. Ini berkat dukungan penuh dari Kakak Kuarcap. Jadi Kakak Kuarcap terus mendampingi, mengawal sehingga program khusus bumbung kemanusiaan dengan hasil nyata berupa bedah rumah bisa diserah terimakan oleh Bapak Sekda atau Kakak Kuarcap ke penerima manfaat. Jadi luar biasa, penerima manfaat yang sebelumnya betul-betul miskin tercecer tidak memiliki rumah, akhirnya bisa memiliki secara layak dan bisa sesuai dengan kriteria. Dan Asungkare dalam kondisi sekarang hujan pasti sudah nyaman, sudah bisa tidur nyenyak, karena sebelumnya pasti kedinginan karena dindingnya dari bedeng, banyak yang bocor, dan sekarang Asungkare. Jadi berkat Kakak Kuarcap mereka 4 keluarga walaupun situasi hujan tetap nyaman berteduh maupun istirahatnya. Seperti itu. Ini sepertinya nampaknya sudah tidak sabar ini untuk bergabung ya. Apakah memang kita berikan dulu, Kak? Boleh ya. Mumpung sudah ada yang bergabung nih, kayaknya sudah mulai panas nih untuk mendengarkan. Oke, di situasi yang lumayan adem ini, selamat siang. Halo. Selamat siang, Pak. Halo. Oh, ini karena mungkin faktor sinyal ya, mohon maaf ya. Jadi iya, halo. Iya, mohon maaf sinyalnya kurang bagus Bapak. Mungkin diulang lagi ya, ini faktornya tidak. Mungkin faktor cuaca karena suara Bapak terputus-putus. Ya? Iya, oke, coba lagi Pak. Dengan siapa nih Pak? Dapat beras berbentuk sembako. Oh, Pak Dimas. Dari Pak Bupati di pagi hari. Oh, cakep. Walaupun hujan deras tetap memantau karena tiada hari tanpa RRI. Asik, cakep. Silakan Pak Dimas, apa yang ingin sampaikan? Padahal baru sedikit loh nih sebenarnya kakak-kakak kami yang sudah hadir siang ini. Ini bapak-bapak narasumber siapa? Dari Pramuka, yaitu ada Bapak Ibu Karyaman Putra selaku Wakil Bidang Pengabdian Masyarakat dan Bela Negara, serta kita jemputannya kakak ya karena memang Pramuka lupa saya, Kak Made Suwarte yaitu Wakasatgas Pramuka Peduli Kuarcap Buleleng. Silakan Pak Dimas. Oh, selamat siang Bapak narasumber. Selamat siang. Ya. Salam sambal tomat sayur menor. Cakep. Bapak narasumber tetap semangat, jangan kasih kendor. Wais, luar biasa Pak Dimas. Tiada hari tanpa pantun yang selalu membikinkan kita
menyambung. Iya. Nah, itulah makanya tadi saya dengar, Iya. makanya taman kota naik sepeda Ha. tanpa pramuka sepi rasanya dunia. Asik. Ups. Nah, Pak, saya mendengar Pak apa Iya. yang Bapak sampaikan itu Pak. Ini Iya. masalah masyarakat miskin ekstrim kan begitu Pak ya. Nggih. Nah, untuk kedepannya sebagai masyarakat mohon ini untuk nantinya menilai itu masyarakat miskin Ekstrim. ekstrim itu Mm-mm. dari kalau bisa itu Pak langsung datang ke rumahnya Pak, Oh, iya. Untuk cek recheck gitu ya. check and reject Pak, Mm-mm. agar jangan ya ini saran Pak, tapi saya mohon kita ini orang awam Pak. Nah, artinya data-data itu agar jangan hanya lewat data saja Pak. Iya. Nah, bila mana perlu dari petugas itu langsung turun ke rumah tersebut ya. Apa betul itu dia miskin ekstrim atau bagaimana? Artinya Bapak kan tahu betul itu orang-orangnya yang berhak mendapatkan. Dan saya selalu mensupport Pak, karena pramuka ini juga saya ikut pramuka waktu masih di SD, SMP itu Pak. Hmm. Artinya bagaimana? Nah, itu selalu mengedepankan itu isi hak asasi Pancasila itu Pak. Nah, Betul. sudah ada di sana itu. Dari sila pertama sampai kelima itu. Ya pokoknya pramuka ini tetap mendukung dan tetap selalu berjuang untuk masyarakat bangsa dan negara. Hanya itu dari Iya. saya, kurang lebih. Maaf, terima kasih. Terima kasih Luar Papa biasa. Dimas. Intinya Papa Dimas. adalah cek recheck langsung ke TKP ya. Sebenarnya ya seperti apakah seharusnya memang menerima kemiskinan ekstrim tersebut. Nah, mungkin langsung ditanggapi terlebih dahulu oleh siapa? Oke. Iya. Oh, silakan Kakak. Jadi Bapak Dimas, Oke. untuk maklum, jadi keseharian saya kan selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Jadi data yang ditampilkan adalah apalagi yang kita lakukan di Pramuka itu merupakan hasil pendataan kami. Jadi bersama tim, kerjasama dengan tim yang ada di Pramuka. Jadi kami berkolaborasi untuk mengecek berkaitan dengan kemiskinan. Kalau kemiskinan ekstrem itu diadakan verifikasi dan validasi oleh pendamping PKH dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Sehingga yang sebelumnya ada 10.323 turun menjadi 5.000, lanjut ke 349. Nah, itu untuk kemiskinan ekstrem yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, itu betul-betul dilakukan pengecekan peripali kriteria yang sudah ditetapkan. Kemiskinan ekstrem itu seperti apa? Kriterianya seperti apa? Sudah ditentukan dengan Google Form yang sudah menjadi acuan, sehingga tidak bisa keluar dari kriteria itu. Sementara program dari Pramuka ini adalah ada di kemiskinan ekstrim, tapi itu kan sudah dilakukan penanganannya oleh pemerintah daerah. Sementara Pramuka dengan arahan Bapak Kakak Koarcap khusus yang masuk kriteria ekstrim, tapi tidak masuk di kemiskinan ekstrim Pemkab. Nah, itulah ini kami jelinya Kakak Koarcap itu adalah khusus yang tercecer. Jadi supaya menghindari kecemburuan dan kerawanan di masyarakat. Jadi saya salut dengan Papa Dimas. Memang harus dari data dulu. Jadi recheck dulu, benar nggak dia miskin ekstrim. Nah, kalau sudah masuk kriteria dan itu belum ditangani oleh pemerintah, disitulah Pramuka maju. Jadi gercepnya di situ. Oke, Pramuka. siap. Iya. Baik, mungkin ada tambahan dari Kakak Made? Ya, mungkin sedikit aja. Jadi ketika memang kita membuat kegiatan seperti ini, langkah-langkah koordinasi secara masif kita lakukan dengan Dinas Sosial. Oke. Yang kebetulan adalah Wakil Ketua Waka Koarcap Buleleng, Kak Karyaman sendiri. Sehingga apa yang kami lakukan ini adalah tepat sasaran. Dan proses yang kami lakukan ini melibatkan hampir semua peserta didik dan kakak-kakak pembina yang ada di Buleleng.
Jadi mulai dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Artinya ada Satgas Pramuka Peduli. Jadi Pramuka Peduli ini secara berjenjang terbentuk di tingkat kuartir nasional. Kemudian ada di kuartir daerah Bali, kemudian ada di kuartir Buleleng. Kabupaten kota yang lainnya juga ada. Nah, kita di Buleleng ini merasa terpanggil karena apa yang dilakukan pemerintah ini harus mendapat dukungan, apalagi menyangkut masalah pengentasan kemiskinan ekstrim. Sehingga apa yang kami lakukan dengan Kakwarcap, dengan Wakakwarcap, kemudian dengan pengurus lainnya mendapat sambutan yang luar biasa. Dan bumbung kemanusiaan yang kita lakukan itu berjalan dari siaga, kemudian penggalang, penegak, dan pandega. Jadi siaga ini adalah anak-anak yang ada di tingkat sekolah dasar. Walaupun mereka tidak bisa ikut aktif datang ke lokasi kegiatan, tapi mereka memberikan sumbangan uang. Oh, oke. Dan ini juga kita berkoordinasi untuk izin. Karena sumbangan itu kan harus mendapatkan izin dari dinas sosial sendiri. Jadi proses ini kita lakukan, kita buka rekening yang akhirnya mampu secara bertahap terkumpul, terus secara berjenjang kita lakukan. Yang pertama di 2023 itu kita menggarap 2 unit rumah di Desa Panjianom. Nah, di Desa Panjianom ini titik sasarannya adalah kita telah koordinasikan dengan dinas sosial dan dinas terkait. Hasilnya ada 2 lokasi, padahal di sana ada 3, tapi yang satu sudah terdata kemiskinan ekstrim. Dan itu mendapatkan dana dari APBD. Sementara 2 orang lagi yang tetangga ini tidak mendapatkan. Nah, disinilah Pramuka. Dan apa yang kami kerjakan adalah bagaimana melakukan sinergi dengan melibatkan adik-adik Pramuka. Salah satunya adalah adik-adik di SMK Negeri 3 Singaraja. STM. Di sana kan ada pertukangan. Ayo kita bergabung. Oh, luar biasa. Mereka yang menggarap itu bersama dengan adik-adik Pramuka dari penggalang dan penegak pandega yang ada di Buleleng juga. Di luar dari adik-adik dari SMK 3 ini adalah mereka bagaimana membantu, karena lokasinya lumayan jauh. Iya, dan perlu tenaga untuk mengangkut bahan-bahan bangunan, sehingga mereka secara gotong royong. Dan ini berjalan hampir 2 minggu digarap. Luar biasa. Dan udah jadi 2 unit rumah dan sudah ditempati dan sudah diserahkan. Kemudian bergulir di awal di akhir 2023 kemarin ya. Itu lagi di Tejekule. Nah, iya. Itu lokasinya itu di bawah bukit. Lebih susah lagi. Lebih tantangannya ada ya. Dan tidak ada sinyal loh. Tidak ada sih. Jadi kalau misalnya kurang apa susah ya, turun dulu gitu ya. Oke. Nah, adik-adik juga di sini turun. Jadi di sini ada adik-adik dari SMA Negeri 1 Singaraja yang terlibat di sana memberikan dukungan penuh untuk pembangunan 1 unit rumah. Kemudian Pramuka juga ada 2 juga unit. Jadi sampai saat ini 4 rumah sudah kita garap. Luar biasa ya. Keberadaan Pramuka Peduli ini juga selain terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah berkaitan dengan sosial, juga kita ada di lingkungan, peduli lingkungan, kemudian peduli bencana alam, dan ada penguatan sumber daya manusia. Jadi kita wajib memberikan penguatan kepada adik-adik nanti yang terlibat di dalam Satgas Pramuka Peduli ini. Luar biasa. Ini karena bersama kakak-kakak tampan ya. Silakan. Jadi untuk Anda yang sedang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official dan juga yang ingin bergabung sharing, wah ini udah ada lagi tanggapan nih kakak-kakak nih. Kita langsung sapa kembali ya. Wah, sayang sekali. Terputus nih, coba lagi diulang. Karena memang kalau biasanya Sabtu kemarin itu tidak ada kakak-kakak. Jadi untuk hari ini emang luar biasa bersama dengan Pramuka. Dan emang kita akan membahas sebuah topik yang terkait tentang pengentasan kemiskinan bersama Pramuka. Ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu bumbung kemanusiaan gerakan Pramuka Buleleng. Dan kami juga masih akan mengajak Anda pendengar untuk berpartisipasi melalui line telepon di 0362 24644 ataupun melalui 0811 3999790. Langsung kami sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Aduh, sayang sekali. Nah, oke Pak, kita kembali dulu deh ke Pramuka. Ini kan Pramuka ini kan memang sangat dekat ya dengan urusan-urusan kemanusiaan.
Betul ya, karena memang Pramuka ini memiliki Pramuka Peduli, belum lagi dalam hal kebencanaan, dan Pramuka juga mempunyai program Pramuka Tanggap Bencana saat ke pandemi COVID-19 kemarin, dan Pramuka juga diketahui juga memiliki satuan tugas khusus, dan tahun 2024 ini fokusnya memang ke kemiskinan ekstrim yang tercacer ya hitungannya ya. Kalau boleh diketahui kendala yang dihadapi oleh Pramuka? Jadi kalau kita bicara pelayanan kepada masyarakat, memang terkonsentrasi di strategisnya adalah kemiskinan. Kemiskinan, oke. Termasuk juga bergerak cepat untuk penanganan persiapan jika ada kebencanaan. Nah, salah satunya adalah kita kemarin berisiko ada kebencanaan jika ada diketemukan warga sebatang kara, rumahnya yang kurang tertata. Disitulah kami hadir bersama Pramuka Peduli untuk memberikan kebutuhan dasar, perbaikan rumahnya, kebersihannya, gotong royong, sehingga mengantisipasi jika ada musim hujan yang sekarang ini. Jadi kita sudah mengambil langkah-langkah sebelum musim hujan turun, sehingga kita bersinergi dengan semua Pramuka Peduli dari tingkat perkecamatan. Kita membuat kegiatan-kegiatan sehingga kita betul-betul di musim hujan ini mudah-mudahan tidak ada hal yang kiranya nanti berisiko korban kepada warga masyarakat, khususnya kepada warga lansia, sebatang kara, sakit kronis dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara kendala pasti dari baik itu belum semuanya lah kita memberikan informasi yang bagus, sehingga memerlukan tata kelola yang lebih baik di tingkat kecamatan per kecamatan, sehingga kecamatan semuanya bisa kita program untuk bergerak bersama. Jadi tentu komunikasi informasi ini nanti kita matangkan dengan teman-teman di pembina di masing-masing kecamatan, supaya apalagi kita mengantisipasi nih cuaca hujan, ada kalau terakhir kan berkaitan dengan banyak ada banjir, jalan tersumbat, got yang tersumbat, ada 3 titik kemarin. Itu kita akan coba ambil alih, bersinergi lah dengan masyarakat, bersinergi dengan pemerintah untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak. Jadi kendala yang pertama pasti adalah informasi komunikasi, penguatan. Yang kedua, kalau bicara bumbung kemanusiaan untuk menyukseskan program, karena kemiskinan ekstrim sehebat apapun kita punya data, sehebat apapun kita udah penguatan SDM, tapi daya dukung anggaran secara ketulusan dari semua pihak itu yang menggugah untuk bisa ikut berkolaborasi di bumbung kemanusiaan. Itu sangat penting. Bukan hanya semata-mata mengandalkan bantuan dari pemerintah, tapi bagaimana mendorong para adik-adik pramuka ini bisa menyisihkan lah untuk bisa memperkuat bumbung kemanusiaan ini. Sehingga kalau sudah biasa dari kecil bisa menyisihkan, ikut di bumbung kemanusiaan, paling tidak dia rasa empati, simpati kepada warga masyarakat di sekitarnya akan lebih baik. Mampu menyisihkan, sehingga nanti kalau sudah biasa kita menyisihkan, bumbung kemanusiaan semakin kuat, sehingga setiap ada kegiatan termasuk diketemukan rumah yang tidak layak, kita nggak perlu repot lagi, karena masih ada saving untuk bisa bekerja. Walaupun dari 4 rumah yang sudah direalisasikan semuanya bahkan ada semangatnya luar biasa. Tapi kalau kita lihat wilayah Kabupaten Buleleng kan luas, dari jumlah penduduk 300-an ribu dengan jumlah kemiskinan dan sebagainya, kita perlu ada penguatan terhadap mendorong bisa ikut aktif di bumbung kemanusiaan. Tidak hanya sebatas semangat saja, tapi ada saving, uang ada di situ. Disitulah mari kita dorong bersama ada budaya memperkuat di bumbung kemanusiaan. Baik, pendengar, kami akan kembali dan masih bersama dengan narasumber kami, yaitu Wakil Bidang Pengabdian Masyarakat dan Bela Negara KI Putu Karyaman Putra, dan juga Dawaka Satgas Pramuka Peduli Kuarcap Buleleng Kakak Made Suwarte, dengan topik bumbung kemanusiaan Gerakan Pramuka Buleleng. Kami segera kembali.
Simak informasi seputar pemilu melalui siaran RRI Singaraja. Kami menghadirkan informasi seputar pemilu yang juga dapat diakses melalui web streaming rri.co.id Dengan memilih kategori pemilu dan melalui aplikasi RRI Digital. RRI Radio Pemilu, kanal pemilih cerdas. Kita memilih untuk Indonesia. Hujan-hujanan, ada tatit ke kene, nyanan sandar tatit nyanan. Mulai. Pesengnya, nu demen hujan-hujanan. Demen hujan-hujanan. Badah, ini maren nak cenik bengkung. Buin sing ada ane mesandal. Meh, mbok nyoman gentuh dogen. Bang je nak ngalih nau. Ingat, jika hujan petir datang, hindari berada di lapangan, sawah, kolam renang, danau, dan tempat terbuka lainnya. Hindari penggunaan telepon kabel atau telepon rumah. Hindari berteduh di pohon yang tinggi. Pohon yang tinggi bisa tersambar petir, dan petir itu bisa mengenai Anda yang berlindung di bawah pohon. Lantai atau dinding yang terbuat dari beton juga harus dihindari saat hujan petir. Sebab petir bisa merambat melalui benda logam dalam beton. Jaga diri Anda masing-masing. Kita semua harus selamat. Ya! Baik, pendengar masih bersama dengan narasumber kami untuk Singaraja siang ini. Indonesia Bisa, dialog pengentasan kemiskinan bersama Pramuka, yaitu bersama Kakak Iputu Karyaman Putra, Wakil Bidang Pengabdian Masyarakat dan Bela Negara, serta bersama dengan Kakak Made Suwarte, Wakasatgas Pramuka Peduli Kuarcap Buleleng. Nah, ternyata bumbung, kalau tadi saya dengarkan ya, bumbung kemanusiaan Gerakan Pramuka Buleleng ini sendiri adalah hasil dari sumbangsih. Betul? Kakak Karyaman atau Kakak Made yang mau menjelaskan? Iya. Sumbangsi dari para anggota ya. Betul. Seperti apa? Awalnya sih pola atau prinsip kami ini yang kami kerjakan adalah di mana Pramuka Peduli di Buleleng ini sudah lama ada. Iya. Jadi mereka lebih berkecimpung pada ikut serta penanggulangan bencana alam. Itu awalnya. Kemudian semakin lama kita terus melakukan pengembangan sumber daya manusianya, memberikan kemampuan penanganan. Nah, bencana alam ini akhirnya ada tim khusus. Jadi ada unit siaga bencana. Kita punya unit siaga bencana yang sewaktu-waktu bisa dilibatkan bersama dengan BPBD biasanya. Mereka juga terlibat dalamnya. Nah, kemudian dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya Kabupaten Buleleng, ada kepedulian yang menarik keinginan kita untuk turut serta membantu. Apa yang harus kita lakukan? Di sana juga ada unit ada gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, Gerdu Taskin secara nasional. Nah, ini kita breakdown di kabupaten ya, kita coba membuat tim untuk hal ini dan ini jalan. Yeah. Nah, dari tim ini kemudian bergerak koordinasi dengan dinas sosial, dengan dinas terkait, dan akhirnya kendala yang kita hadapi adalah seperti disampaikan tadi, masalah anggaran. Kita ingin membantu, tapi membangun rumah itu kan perlu dana. Apa yang kita lakukan? Ayo kita buka bumbung kemanusiaan. Seperti arahan dari Kak Kuarcap juga dan Wakak Kuarcap, kemudian kita bergerak. Dan ternyata di Kuartir Ranting kita mendapat dukungan yang luar biasa dari kakak-kakak dan adik-adik. Nah, akhirnya ini bergerak terus. Mereka akhirnya ke Gugus Tepan. Gugus Tepan itu adalah di sekolah-sekolah. Dari tingkat siaga, dari Penggalang, kemudian Penegak dan Pandega. Mereka urunan. Anak-anak siaga aja semangatnya luar biasa. Yeah. Rp1.000. Kalau dikalikan sekian. Kali ya. Nah,
Ini akhirnya ini berjalan terus dan sampai hari ini kita masih tetap kok ada apa untuk sumbangsih bumbung pramuka peduli itu. Jadi kita udah juga menggunakan kiris. Ada lewat BPD juga. Jadi silakan. Jadi kita tidak di lingkungan pramuka aja. Masyarakat yang peduli juga ayo loh. Boleh ya. Boleh. Jadi ini memang untuk semuanya. Semua pihak ya. Karena kita melihat lumayan juga loh masyarakat miskin ekstrim yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah karena tercecer. Inilah mungkin kepedulian bukan pramuka aja. Ayo loh masyarakat bersama-sama. Apa sih artinya uang Rp1.000 per bulan kalau disumbangkan ke pramuka? Atau memang dari masyarakat ingin nyumbang gitu loh. Kami siap akan menjemput untuk adik-adik kami akan. Jika memang ada kayak komunitas sudah mengumpulkan seperti itu, atau enggak secara personal boleh langsung ke Kwarcap boleh. Kwarcap boleh ya. Setiap jam kerja itu ada. Jadi anggaran-anggaran itu yang kita kumpulkan. Ya lumayan juga, satu rumah 20 juta Pak ya. Satu rumah 20 juta. Jadi sudah 4 rumah. Jadi baru sekian anggaran yang kita bisa persembahkan untuk masyarakat yang untuk miskin ini. Mudah-mudahan ke depan ini ada lagi lah yang peduli ataupun menyisihkan anggarannya sehingga kita bisa lagi menyasar teman-teman kita yang memerlukan bantuan seperti itu. Jadi memang kalau tadi disampaikan juga bahwa memang ternyata memang ujung-ujungnya kan memang kita perlu dana. Kita nggak bisa munafik hal itu karena memang kita nggak mungkin beli semen atau perlengkapannya dengan kata Pak saya untuk kemanusiaan kan tidak seperti itu ya. Gimana? Kalau pramuka itu biasanya anggaran 20 juta. Jadi mungkin bangunannya bisa lebih ini ya dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? Karena ada pola gotong royong di sana. Iya, kembali lagi ya ada gotong royong ya. Jadi kan menghemat biaya untuk misalnya tukang misalnya mengangkut bahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu kelebihannya hitungannya ya. Tapi intinya adalah kegercepannya ini ya luar biasa ya dari perhatian dan juga cari jalan keluar yang terbaiknya untuk bisa mendapatkan dana ini yaitu dengan sumbangsi itu. Nah, tapi kalau untuk berkelanjutan nih hitungannya kan pengen dong masa cuma tahun ini aja nih ada nih Pak Eka gitu kan. Untuk ke depannya seperti apa nantinya? Asungkarela kita masih bergerak juga. Kita akan tim ini masih tetap bergerak. Siap. Mengajak adik-adik pramuka, masyarakat. Ayo kita kumpulkan. Jadi ada ini adik-adik ketika latihan pramuka itu mereka tidak hanya sekedar latihan. Mereka juga iuran, kemudian ikut memberikan sumbangsih untuk bumbung kemanusiaan ini. Setiap bulan itu mereka biasanya ya seperti itu. Dan ini juga kita tidak bisa terlepas dari dinas sosial dan selalu berkoordinasi untuk hal-hal seperti ini. Tidak memaksa pendengar, hanya jika kita memberi hanya sekian rupiah dari apa yang kita miliki tidak akan membuat miskin juga, hitungannya kan seperti itu ya. Dan ingat ada amal ibadah yang akan dicatat oleh Tuhan. Seperti itu ya Kak Karyaman, betul? Jadi kalau kita bicara kemanusiaan dan sosial itu memang tidak bisa dilepaskan. Mengingat kehidupan manusia kan dinamis. Jadi perputaran kehidupan itu tidak semuanya terpenuhi. Jadi disitulah ada kerak-kerak yang namanya berkaitan kekurangan dan kemiskinan. Nah, pada saat kita melihat warga yang tidak mampu, tidak layak sampai dengan kebutuhan dasar rumah saja harus berjibaku menyelamatkan dirinya, disitulah kita selaku masyarakat termasuk juga baik itu di pramuka harus hadir di tengah-tengah mereka. Paling tidak ada kepedulian. Kepedulian yang pertama jelas bagaimana para pramuka itu pasti secara aktif ingin menyisihkan apa yang menjadi nanti bermanfaat untuk orang lain. Sehingga bumbung kemanusiaan ini merupakan solusi yang tepat. Di samping itu membuka peluang kepada pemerhati sosial, warga masyarakat yang bisa menyisihkan berupa anggaran berapa rupiah sehingga nanti bisa meringankan warga yang betul-betul yang sesuai dengan kriteria untuk
dibantu. Nah, kita di sini di Bumbung Kemanusiaan itu pergerakannya walaupun kecil lambat, tapi pada saat kita terdesak itu malah lebih kemarin. Jadi luar biasa. Itulah nilai-nilai hati nurani kepramukaan itu memang luar biasa untuk penguatan Bumbung Kemanusiaan. Ini juga didukung oleh masyarakat yang secara aktif bisa meringankan beban. Yang kedua yang terpenting adalah bagaimana data. Nah, kalau data kemiskinan antara yang sudah ditangani oleh pemerintah daerah, kita harus bersinergi benar terhadap data yang betul-betul sesuai dengan ketentuan, supaya data itu tidak berisiko, berdampak. Jangan sampai salah sasaran seperti tadi kita sering kita ketemukan bantuan tidak tepat sasaran, sehingga kita berkolaborasi benar dengan pemerintah desa, dengan pendamping, warga masyarakat mengusulkan, sehingga kita cek dulu kebenarannya, terus bagaimana apakah memang betul-betul wajib atau memang layak untuk diberikan. Karena warga masyarakat ada juga jangan melihat casingnya saja, dilihat dari model rumahnya, betul-betul orangnya miskin tercecer tidak ada, memang mindsetnya. Jadi dia mindsetnya adalah membuat rumah memang seperti itu. Jadi pakai dinding bedek dan menurut kriteria kemiskinannya serip, tapi dia kenyataannya mindsetnya itu adalah lebih nyaman dengan rumah itu, padahal dia mampu punya aset. Mungkin ada beberapa desa di wilayah Kabupaten Buleleng memang dari turun temurun dia memang seperti itu pola pemikirannya. Mungkin senangnya alami yang lebih sederhana. Atau memang turun temurunnya itu dia sudah biasa nyaman. Tapi dia kalau punya kebun banyak, punya sapi banyak, punya tanah banyak, sehingga kriteria kan nggak masuk. Jadi disitulah kita harus seperti Bapak Dimas tadi sampaikan, ngeceknya itu memang harus benar-benar kriterianya dan kita turun langsung, nggak baru lihat rumahnya, pakai bedeng dan sebagainya, enggak, kita cek dulu karena semuanya bisa gampang untuk mengecek itu. Don't judge the book by its cover ya. Itu mudah. Apalagi sekarang berbasis nick, ketik aja nicknya udah muncul asetnya. Seperti itulah model. Luar biasa. Nah ini kan tadi kan juga kalau yang baru ditangani kan baru 4 ya Kak? Baru 4. Nanti emang ada rencana lagi nggak? Misalnya mau ke kecamatan mana atau ke desa mana? Oke, pasti itu, pasti. Yang pertama Bumbung Kemanusiaan terus mengalir, bekerja dan selalu membuka baik itu dari berproses. Yang kedua data. Data itu kita akan kami kebetulan di Dinas Sosial betul-betul tidak semata-mata untuk pergerakan cepat, tapi memang datanya itu real untuk kita bantu. Dan kita udah mempersiapkan sebenarnya. Semakin cepat sih sebenarnya semakin bagus. Kan tergantung juga tingkat kelayakan dan sebagainya. Sehingga kita sudah mempersiapkan data-data. Dan kami kebetulan di bidang khususnya penanganan kemiskinan datanya sudah banyak. Sudah ada ya. Sudah ada. Jadi udah ngantri ya Pak hitungannya Kak ya. Karena yang kita inginkan kan peran aktif penerima manfaat, warga masyarakat sekitar. Seperti tadi Kak Suwardi bilang ada gotong royong, pemilik rumah jangan jadi bos itu loh. Jadi sudah dibantu ditonton aja enggak. Buktinya dari 4 ini mereka aktif. Kebetulan ada yang sudah biasa menjadi tukang, sudah jadi pengayah, akhirnya dia ikut bekerja. Jadi bahkan kemarin itu pemilik rumahnya yang kerja langsung, karena dengan keluarganya jadi penerima bantuan dan keluarganya itu keluarga tukang. Jadi kan enak sekali ya nih. Kegotong royongannya nggak terasa ya. Dan membuat rumahnya pasti lebih baik. Karena ngerasa untuk diri sendiri. Dan dia sama keluarganya ya semangatnya beda. Jadi dia tahu ini yang bagus nih pakai yang bagus. Jadi lebih bagus, hasilnya lebih kualitas lebih bagus. Dan itu semakin semangat. Jadi lebih cepat mungkin selesainya. Nah, kemarin kan ada terkendala karena cuaca juga. Seperti di Tejekule itu di Dusun Antapura
di bawah bukit memang luar biasa itu. Kita di sini tenang-tenang kepanasan, di situ hujan. Jadi tertunda jadinya. Biasanya kita bekerja dengan tim itu dengan tukang tuh 12 hari sebenarnya sudah selesai. 12 hari. Tapi kemarin hampir bersebulan karena cuaca. Karena situasi cuacanya itu ya. Kalau semangat anak-anak adik-adik pramuka luar biasa. Dari persiapan tempat, persiapan bahan, nggak masalah. Tapi karena hujan ya tertunda dulu dan sebagainya. Nah inilah warga masyarakat begitu antusias jika menerima program, begitu semangatnya membantu meringankan beban, ditambah lagi dengan tim pramuka di masing-masing kecamatan. Luar biasa ya. Jadi kalau memang udah siap mau ke tempat yang ingin dibedah, hitungannya langsung siap di kecamatan ya Pak ya Kak ya? Iya. Seperti itu ya koordinasinya ya. Jadi polanya kita motivasi adalah di masing-masing kecamatan, tapi didukung penuh. Jadi kita kan terbuka ini. Buktinya kemarin di Tejekule banyak dari SMK SMA 1, SMK yang kubu tambahan, semuanya hadir di situ. Jadi inilah pergerakan pramuka memang luar biasa. Harapannya kayak kemarin di Sukusade. Anak-anak adik-adik pramuka yang di Sukusade. Jadi mungkin nanti di kecamatan yang lain pun pasti siap karena mereka pada sudah biasa dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Nah, kami selalu mendorong kepada masyarakat jangan hanya pramuka yang anak-anak pramuka saja yang bisa berkolaborasi. Masyarakat umum pun kami selalu meminta dukungannya agar penanganan kemiskinan di Buleleng kan semakin cepat ditangani. Mengingat semuanya ada keterbatasan. Jadi kalau polanya berkolaborasi, semua permasalahan semakin mudah ditangani. Siap. Ini masalah keterbatasan Pak ya, waktu juga nggak terasa ya Pak ya. Tapi ini saya mau sampaikan dulu nih Kak. Salam pramuka dari Pak Ari Mbawe. Selamat atas kegiatan sosial pramuka. Alangkah baiknya semua siswa juga diwajibkan mengikuti kepramukaan karena di pramukaan ini untuk menumbuhkan jiwa disiplin serta sosial. Siswa tidak hanya menggunakan seragam pramuka. Rahayu. Betul? Tanggapannya Kak Made gimana nih? Memang sekarang ini kan pramuka diwajibkan. Diwajibkan dan program itu sudah jalan. Namun masih ada juga beberapa sekolah yang belum melaksanakan secara maksimal, masih terkendala beberapa. Ya, ditunggu saja ya. Semoga bisa lancar. Ya, tapi adik-adik pramuka tetap semangat dan mereka selalu menjadi nomor 1 untuk kegiatan sosial. Baik, kita kembali lagi sebelum kita pamit. Soalnya nih waktunya nih Kak ya. Ke topik kita itu bumbung kemanusiaan gerakan pramuka Buleleng. Harapannya nih kakak-kakak ke depannya seperti apa nih? Ya, jadi yang pertama menarik Pak Rimbaud ya. Jadi jangan hanya pakai bajunya aja pramuka tapi nggak aktif, nggak ikut, nggak jadi pemerhati ya. Dan tentu inilah kami dorong nanti kepada semua melalui kakak Kuarcap agar itu bisa dimantapkan di semua sekolah. Nah, berkaitan dengan bumbung kemanusiaan, harapan kami jelas, mari kita bersama-sama mendukung apa yang menjadi program khususnya di bumbung kemanusiaan. Kami sangat terbuka untuk semua pihak sehingga bumbung kemanusiaan nanti betul-betul diberikan kepada warga masyarakat yang tepat sasaran kemiskinan yang memang dia alami, sehingga kita berbagi kepada warga yang betul-betul membutuhkan, sehingga nanti harapannya meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pemerintah daerah dalam rangka penanganan kemiskinan. Mari kita semangat untuk bisa meringankan beban warga masyarakat melalui bumbung kemanusiaan Gerakan Pramuka Kuarcap Buleleng. Salam pramuka, terima kasih. Om Santi Om. Om Santi Om. Tambahan dari Kak Made katanya. Sedikit tambahan mungkin ketika nanti masyarakat ataupun adik-adik ingin memberikan sumbangsi ke bumbung pramuka, bisa update di media sosialnya Pramuka Buleleng. Jadi namanya adalah Pramuka Buleleng, dicari, dia ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Silakan ada nanti di sana bisa scan untuk ininya bumbung kemanusiaannya. Dan terima kasih juga untuk adik-adik pramuka dimanapun, kalian memang terhebat dan tetap semangat. Juga untuk kakak-kakak pembina yang lain. Salam pramuka.
Salam Pramuka. Terima kasih kembali untuk kakak-kakak dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk dialog interaktif Singarja siang ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau saya masih akan kembali untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Informasi dan